Puji Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bawa hidup kita, persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Amin. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin. Saya undang semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, engkau ku sembah,
akan memuji Tuhan, kita naikkan satu pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Karena telah dilimpahkannya
siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar
yang dahsyat. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau memberi tanpa batas. Engkau segala-galanya bagi kami. Dan Engkau luar biasa bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Oleh karena kebenaran firman-Mu, maka hidup kami terarah. Maka hidup kami ada dalam anugerah. Hidup kami tetap dalam panggilan Tuhan. Curahkan berkat urapan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa-Mu berlimpah atas kami. Kami mendengar firman-Mu, dan kami terima firman-Mu secara berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Di dalam Tuhan ada kedahsyatan. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini sesuatu yang luar biasa itu terjadi atas kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, kebanggaan di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 7. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan membaca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keunggulan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kita lihat di sini saudara kasih dalam nama Tuhan, bahwa Rasul Paulus berbicara tentang pencapaian dan prestasi. Mengapa demikian? Karena waktu itu banyak orang itu menunjukkan kebanggaannya, menonjolkan kebanggaannya secara lahiriah. Bahkan ada orang yang bukan orang Israel berani membangga-banggakan. Nah, Rasul Paulus di sini menunjukkan prestasi, menunjukkan pencapaian, bukan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, masing-masing kita punya kebanggaan, masing-masing kita punya prestasi, masing-masing kita punya sesuatu. Nah, ada kebanggaan kita, mungkin orang tua, mungkin asal usul, mungkin apa saja. Ada kebanggaan karena prestasi, kebanggaan karena pekerjaan, kebanggaan karena ketampanan. Nah, apa saja? Nah, saya tidak tahu, Pak Abdon ada kebanggaan mungkin? Ada. Apa itu Pak Abdon? Asli orang Ambon. Haleluya, Pak Ambon bangga karena asli orang Ambon. Ada lagi mungkin yang karena Haleluya. melebihi kebanggaan karena anak. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, ada orang yang bangga karena asal usul, ada yang bangga karena ketampanan, ada yang bangga karena macam-macam. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Melalui Rasul Paulus, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita melihat bahwa kebanggaannya, baik karena prestasi atau karena tujuan, karena pencapaian, karena harta benda, dianggap rugi. Nah, kebanggaan di dalam Tuhan, apa yang membanggakan Paulus? Yang pertama adalah kebanggaan Rasul Paulus di dalam Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Ini luar biasa. Setelah mengenal Tuhan, yang lain dianggap rugi. Pak Abdon minta tolong, Filipi pasal
yang ketiga, ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Iya. Orang akan sukses, orang akan berhasil di dalam Tuhan kalau menganggap kebanggaannya selama ini, mungkin asal-usul keluarga, prestasi atau anak atau harta, itu menganggapnya tidak penting lagi, menganggapnya tidak yang utama lagi, bahkan menganggapnya sampah, dalam arti sudah tidak penting kecuali pengenalan akan Tuhan. Ini luar biasa. Artinya hidupnya didedikasikan, diutamakan, dikhususkan untuk pengenalan akan Tuhan. Ini luar biasa. Rasul Paulus kebanggaan di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau ini menjadi kebanggaan bagi semua umat Tuhan, orang percaya, maka hidupnya fokusnya akan Tuhan. Dan kebanggaan di dalam Tuhan ini luar biasa. Pengenalan akan Allah akan bertambah-tambah, akan terus bertambah. Orang kalau ingin mencari sesuatu, Injil Yohanes mengatakan barang siapa haus, maka dia akan minum. Siapa yang haus otomatis secara langsung akan minum. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, orang yang lapar tidak disuruh, cenderung akan mau makan. Nah, kalau kita, kebanggaan kita mengenal Tuhan, maka cepat atau lambat kita berusaha untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang kebanggaannya adalah pengenalan akan Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan terus terpancar, hidupnya akan terus berpandangan, terus akan memandang Tuhan. Tujuan arah hidupnya hanya Tuhan. Ini luar biasa. Itu sebabnya biar kita ini mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Daniel pasal 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, ternyata orang yang mengenal Allah dengan benar, dia akan kuat. Kuat dalam arti tetap berdiri, bertahan, dan kuat akan terus maju, menyerang. Artinya apa? Bertindak, membuat terobosan demi terobosan. Siapapun yang mengenal Allahnya dengan baik, dia akan kuat bertahan berdiri. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, kita akan tetap menang di dalam Tuhan. Bukan hanya menang, akan bikin terobosan. Haleluya. Kalau saudara seorang pelajar atau mahasiswa akan sukses, akan bikin terobosan. Kalau saudara seorang pekerja akan sukses, akan bikin terobosan. Dan itu bukan menjadi kebanggaan lagi, tapi kebanggaannya adalah pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya pencapaian dan prestasi di dalam Tuhan itu akan membawa kita lebih mengenal lagi Tuhan, lebih mengenal lagi Tuhan. Maka dahsyat luar biasa. Orang yang mengenal Allahnya dengan benar, dengan baik, maka dia akan kuat, dia akan bertindak, dia akan membuat terobosan demi terobosan, dan Roh Kudus akan turun atasnya. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, kebanggaan Paulus di dalam Tuhan adalah ketika dia berada dalam anugerah Tuhan. Dia ada dalam kebenaran. Kebenaran bukan karena dirinya, bukan karena orang lain, tapi kebenaran karena anugerah, percaya di dalam Tuhan. Ayat 9. Iya, baik. Ayat 9, firman Tuhan berkata, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya.
Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita ada dalam anugerah. Oh, kebenaran kita tidak bisa membenarkan diri sendiri. Kebenaran kita tidak bisa menolong kita sendiri. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, kita ada dalam kebenaran oleh karena percaya kepada Kristus Yesus. Karena anugerah kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan karena ada dalam anugerah ini, Rasul Paulus ini bangganya luar biasa. Haleluya. Kalau bahasa sekarang, bangganya setengah hati, bangganya total. Sementara banyak orang, saudara, memiliki kebanggaan yang saya katakan tadi, atas pencapaian prestasi, atas kekayaan, atas kecantikan dan kegantengan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus kebanggaannya ada dalam anugerah Tuhan. Dia diselamatkan, dia mengalami akan pertolongan demi pertolongan. Dan dalam anugerah ini luar biasa. Ketika dia dilempari dengan batu, harusnya dia mati, tapi belum mati. Ketika dia karam kapal, harusnya dia mati, tetapi dia tidak mati. Ketika dipagut ular, harusnya dia mati, tetapi dia tidak mati. Dan di atas semuanya itu dia berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup dan mati Rasul Paulus dikhususkan, diutamakan untuk Tuhan. Apabila kehidupan kita fokusnya adalah Tuhan, ini dahsyat luar biasa. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau belum saatnya, maka kematian tidak menjemput kita. Kalau belum saatnya, saudara kasih dalam nama Tuhan, hal apapun tidak bisa membuat kita ini sedih. Oh, kita mungkin belum berhasil, enggak masalah. Hari ini banyak masalah, banyak problem, enggak masalah. Karena apa? Kita ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Kalau belum saatnya, santai saja, tidak usah ngoyo, tidak usah ngebet, tetapi tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Cepat atau lambat, apa yang menjadi bagian kita pasti sampai kepada kita. Apa yang menjadi doa kita pasti sampai kepada kita. Kekayaan kemuliaan disediakan bagi kita. Kekayaan kemuliaan bangsa-bangsa akan beralih kepada kita. Fokuslah terus terhadap Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan akan ditambah-tambahkan. Bahkan apa yang kurang dalam diri kita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan tahu persis kehidupan kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita, semuanya Tuhan akan tambahkan sampai berlebih. Haleluya. Orang yang tetap dalam anugerah Tuhan, tetap dalam jalurnya Tuhan, tetap dalam tracknya Tuhan, maka anugerah ini akan berbicara, maka anugerah ini akan bertindak, maka anugerah akan dicurahkan. Orang yang hidupnya dalam anugerah Tuhan, dia tetap tenang. Orang yang hidupnya dalam anugerah Tuhan, dia tidak takut apapun. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, apa kebanggaan Paulus di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah berada dalam panggilan Tuhan. Baik, kita akan membaca secara bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Iya. Yang sudah ketemu katakan amin. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kebanggaan Rasul Paulus
untuk tetap ada dalam panggilan Tuhan. Orang yang hidup, orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan, dia tahu arahnya jelas di dalam Tuhan. Bekerjalah sesuai panggilan Tuhan. Melayani sesuai panggilan Tuhan. Hiduplah sesuai panggilan Tuhan. Maka hidup kita akan berarti. Karena apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Rasul Paulus kebanggaannya tetap berada dalam panggilan Tuhan. Dia ingin berusaha serupa dengan Tuhan. Dia melupakan apa yang sudah lalu, yang sudah di belakang, dan mengarahkan diri berlari-lari kepada tujuan. Haleluya. Dan dia rindu. Dia mengalami kebangkitan. Haleluya. Semua kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan akan dibangkitkan. Nah, puji Tuhan kalau kita sebelum kita mati, Tuhan sudah datang. Jadi kita tidak mengalami kematian, langsung kita naik bersama dengan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah kita ini tetap dalam panggilan Tuhan. Orang yang tetap hidup dalam panggilan Tuhan, maka orang itu akan bergairah. Rasul Paulus bangga. Orang itu akan bersemangat. Adakah di sini semua yang bersemangat? Amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kendor, jangan lemah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat bisa mengatasi masalahnya. Hari ini semua masalah terlepas oleh karena kuasa Tuhan. Semua problem terlepas karena kuasa Tuhan. Oleh urapan Tuhan itu, maka semua kita dimampukan. Orang yang tetap di dalam panggilannya, di dalam panggilan Tuhan, ini luar biasa. Hidupku ini untuk Tuhan. Hidupku ini dipelihara oleh Tuhan. Hidupku ini hanya untuk kekayaan, kemuliaan untuk Tuhan. Kok semuanya untuk Tuhan. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, orang yang memikirkan bahwa hidupnya ini untuk Tuhan ini luar biasa. Dia memang ada pikiran untuk dirinya sendiri, pikiran untuk orang lain, tapi lebih dari semuanya itu, dia lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Dan orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan bela dia, Tuhan akan perhatikan dia. Dan apa yang kurang dalam dirinya akan ditambahkan dan luar biasa. Rasul Paulus di mana dia pelayanan selalu diizinkan ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Sekalipun ada banyak tantangan saudara kasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus selalu didampingi orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa. Dan berbicara tentang akhir hidupnya, dia mati syahid. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mati syahid ini sudah ditentukan. Jadi saudara jangan takut. Kalau tidak ditentukan mati syahid, pasti tidak akan mati syahid. Amin. Tetapi kalau sudah ditentukan, walaupun sembunyi ke dalam tempat yang paling aman sekalipun, tetap akan mati syahid. Hari ini yakinlah, mau mati syahid atau tidak masalah, karena kita tetap ada dalam panggilan Tuhan. Hari ini supaya menyempurnakan kehidupan kita, biarlah kita serupa dengan Tuhan. Biarlah kita tetap dalam panggilannya, dan biarlah kita menyatu dengan Tuhan. Baik saudara kekasih di dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, kita akan sehidangan bersama dengan Tuhan, perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita angkat satu pujian. Yesus, kau telah mati bagiku. Haleluya. Yesus telah mati
bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, kau telah tebus hidupku. Yesus, kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Ikarap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 a sekaralamas. Semua grafirat dengan Tuhan. Koreksi kita masing-masing, bertobat, percaya kepada Tuhan. Baik, kami undang Ibu Naomi maju ke depan untuk melayani perjamuan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami untuk sehidangan bersama dengan Engkau. Setiap kami dikuduskan, ditahirkan. Hari ini, roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu
kasih di dalam Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan anggur. Angkat di tangan kanan kita. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Bapak Pendeta Abron akan berdoa. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidupkan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kami percaya bahwa ketika kami membangun persekutuan dengan Engkau, maka kami akan mengalami pembaharuan yang baru dalam hidup kami. Kekuatan menjadi bagian dalam hidup kami. Keajaiban dan mujizat akan menyertai langkah hidup kami. Dan itu sebabnya baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami percaya setiap kami akan melangkah dalam keajaiban Tuhan. Setiap kami akan melangkah dalam mujizat Tuhan. Amin. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang menolong hidup kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih setiap kehidupan kami. Ambil alih setiap kehidupan keluarga, rumah tangga. Ambil alih setiap kehidupan anak-anak kami. Ambil alih setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Hanya oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Itu sebabnya Allah yang hidup, yang dahsyat dan luar biasa. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan tertanam dalam hati kami. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu,
Berkati, kembalikan pengurapan kuasa hikmat Allah, perbesar kapasitasnya. Tuhan sendiri yang meneguhkan kesaksian dan pelayanannya dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat boleh terjadi. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, karena banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam satu nama yang perkasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kesediaan Mas Teja akan berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah kebanggaan Tuhan buat kami Tuhan, keselamatan Tuhan yang daripadamu Tuhan, itu yang membuat kami bangga Tuhan. Salah satu Tuhan yang membuat kami bangga bahwa nama kami tercatat Tuhan dalam buku kehidupan Tuhan, karena Engkau memilih kami Tuhan, bukan karena gagah kami, bukan karena kepandaian kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyucikan Tuhan setiap persembahan Tuhan. Setiap kami masing-masing sucikan Tuhan hati kami, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, kita berdiri di hadapan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Baik saudaraku, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Besar anugerah-Mu, Amin. Haleluya. terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar
Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami, berhasil dan beruntung, sukses di dalam Tuhan. Saudaraku, dengan iman, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam ibadah selesai, Tuhan memberkati.